Dan tamu kita kali ini adalah seorang content creator yang juga ternyata di punya channel YouTube, sahabat kreatif. Langsung aja nih Ali mau sapa. Ada Brandon Jocelyn, sahabat kreatif. Halo. Halo Brandon. Oke Brandon, gimana nih? Kabarnya baik ya? Ya, baik. Aktivitas lancar? Lancar puji Tuhan. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Brandon, kalau boleh tahu sekarang ini aktivitas apa aja sih? Nah, saya sebenarnya utamanya sekarang jadi guru full time. Jadi gitu? saya ngajar di sekolahan Royal Kingdom Academy. Itu semi homeschooling. Jadi saya adalah guru grade 4 atau grade 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Ya. Oke. Untuk semua subjek dan full bahasa Inggris. Wow. Ya. Full bahasa Inggris ya? Full bahasa Inggris. Itu sekarang aktivitasnya itu ya, Brandon ya? Utamanya itu. Oke. Ya. Nah, sahabat kreatif, jadi Brandon ini content creator dan juga ternyata seorang pengajar gitu ya. Ya. Oke. Masih ngajar sekarang? Masih Ya. aktif pengajar. Oke. Karena kan sekarang juga emang lagi new normal ya kan, anak-anak juga lagi belajar di rumah aja gitu kan. Jadi sekarang aktivitasnya tuh sambil bikin konten sambil ngajar gitu. Iya. Ngajarnya dari ke rumah anak didik? Enggak, kebetulan kita ngajarnya di sekolahannya. Oh, ngajar di sekolahannya. Tapi via online. Via Jadi semua online. anak-anak masih tetap di rumah aja. Jadi kalau misalnya ada ulangan atau ada tes itu baru datang ke sekolah. Oke. Brandon lulus masih kuliah atau udah lulus nih? Nah, kebetulan udah lulus. Oh, udah lulus. Iya, lulusnya November 2019. Oke, jadi udah lulus kuliah ya? Iya, sudah. Udah. Hobinya apa sih Brandon? Nah, hobinya itu buat konten. Tapi dari dulu suka baca buku, khususnya baca buku import ya, bahasa Inggris. Juga hobi nonton film, khususnya ya Hollywood movies khususnya. Oh, Hollywood suka nggak? Kebetulan kurang ke sana. Drakor juga enggak ya? Drakor ya, saya juga nggak terlalu ya. Terus kalau misalnya kamu para cewek-cewek kan suka drakor enggak gitu kan? Karena biasa tuh banyak banget pertanyaan Brandon gitu kan, suka drakor enggak ya para cowok? Ternyata kalau Brandon sendiri enggak ya? Enggak, tapi kalau gitu ya? Filmnya ya ada beberapa nonton sih. Ya, tapi kayak drama Korea serinya jarang sih yang nonton. Ya udah, sampai kali berarti kita bakal kenal lebih dalam lagi ya tentang Brandon. Tadi tuh sebenarnya aku tahunya tuh Brandon ini cuma ada 3 kategori, ternyata disebutin pengajar juga gitu. Menarik banget, nanti bakal kita ulas lebih dalam lagi ya tentang Brandon. Terus tentang content creator nanti. Kalau misalnya kamu sahabat kreatif sekarang sebagai seorang content creator dan kamu pengen tanya-tanya ke Brandon, boleh banget sahabat kreatif, kamu langsung aja tanyain di Instagram kita di @pro2bdl 2-nya pakai angka. Bisa langsung ketik di question box yang udah kita siapin. Maupun kamu bisa juga langsung kepoin Instagramnya Brandon Jocelyn karena setelahnya udah nge-tag Instagram Brandon. Ask the questions, oke? Oke. Kepo banget dari awal. Tadi kan gue udah kasih tahu nih ke teman-teman kalau lo ini kan seorang content creator. Pengen tahu banget nih awalnya gimana sih cerita awalnya tuh bisa masuk di dunia content creator dan jadi content creator. Oke, jadi pada awalnya itu karena sebenarnya lihat anak bangsa khususnya, tontonan anak bangsa. Jadi kebanyakan anak bangsa ini suka nontonnya mungkin yang kayak seperti konten-konten settingan, prank, yang baik bercanda-bercanda, yang kurang ada value-nya kalau menurut saya. Dan akhirnya itu mempush gua untuk ada ide bagaimana kalau gua bisa buat konten yang tentang motivasi, tentang kebiasaan-kebiasaan hidup yang positif, tentang karakter, mungkin tentang tips, tutorials, anything yang berfokus pada hal-hal yang positif. Oke, jadi benar-benar kontennya tuh isinya tuh positif konten gitu ya. Enggak yang gitulah ya. Jadi isinya benar-benar tentang kebiasaan apa aja yang harus dimilikin. Terus kayak kalau jadi mahasiswa baru harus apa aja yang diperhatikan. Cara bisa cum laude seperti gimana. Oh, jadi ada juga ya konten yang ngebahas tentang itu. Tepat banget sih. Ya gitu. Karena kan memang zaman sekarang tuh banyak milenial tuh yang lebih suka tuh nonton video tuh yang video bikin dia have fun aja gitu kan ya. Tapi nggak ada edukasinya gitu dan nggak ada informasi yang positif. Tapi gue suka banget. Tapi gue juga suka kok buka-buka kata-kata yang positif kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita kepo gitu kan, pengen tahu ini gimana caranya, tipsnya, dan tuh ternyata Brandon salah satu orang content creator yang bikin konten positif itu gitu kan, yang ngasih tahu gitu kan ke orang-orang.
lebih spesifiknya sebenarnya tentang tips kayak tips sih, lebih Oh, kayak gitu tips Iya, ya. jadi kayak Tips apa gitu? cara belajar bahasa Inggris dengan mudah. Oh, gitu. Ada Ya, juga. ada juga. Terus tipe-tipe orang yang harus hindari, Oh, ya, oke. pertemanan-pertemanan yang sehat seperti apa, yang tidak sehat Oke. seperti apa. Pertemanan-pertemanan Ya. yang toxic kayak gitu Iya. ya. Oke, oke. Ya, nanti juga ada konten tentang beberapa langkah sebelum misalnya membeli gadget baru. Mhm. Nah, gue juga akan jelasin tuh apa aja yang harus dilakukan sebelum membeli gadget baru. Kan seringkali kita membeli, tapi kita nggak mikirin gadget lama kita mau diapain. Iya. Nah, itu nanti bakal dijelasin langkah-langkahnya, cara memilih gadget yang tepat seperti apa. Gitu. Ya, di YouTube-nya namanya Brandon Lim. Oke, udah berarti punya channel YouTube juga ya? Iya, iya. Oh, jadi nggak, oh gue kira Brandon ini bikin konten yang itu buat orang lain atau konten Oh, sendiri juga? konten sendiri Tapi juga. pernah nggak ada konten yang lain gitu? Nah, kebetulan belum, karena kan kita karena pandemi nih, jadi mau kolaborasi tapi jadi susah karena jarak juga sama temen-temen juga. Oh, dia baru keluar kota, jadi kan agak ngeri juga gitu ya. Oh Harus iya, quarantine dulu gitu. Quarantine dulu ya. Jadi sementara ini sih bikin kontennya konten pribadi dulu Iya, aja konten gitu. pribadi. Oke. Iya. Bikin kontennya selama pandemi kemarin? Iya, jadi akhirnya mulainya itu karena stay at home kan di rumah, Mhm. kan stay di rumah aja. Jadi akhirnya baru sadar gitu, baru realize, oh ya kayaknya waktu yang paling tepat deh gitu. Kan Iya. karena nggak harus keluar rumah, nggak terganggu dengan aktivitas gitu kan. Mhm. Jadi di rumah terus, ya oke deh, kayaknya udah saatnya mau mulai gitu. Jadi produktif lah ya. Nah, Brandon ini produktif banget sampai kayak dia di rumah aja, stay at home ya, sambil ngegarap Iya. video konten kreatornya ya kan, Iya. video konten yang kreator positif. Kayak kita gitu sebenarnya sih ya. Stay at home ya, erat dengan perubahan gitu ya, kayak gitu lah. Tapi ternyata kalau Brandon produktif ya, Iya. ngegarap konten-konten ini. Bagus itu sampai kreatif ya, pergi konten-konten yang dibuat sama Brandon juga konten-konten yang positif. Gitu. Ya udah sampai kreatif, nanti kita mau ngobrol lagi dengan Brandon Lim ya. Brandon Brandon Lim. Lim. Iya, Jadi panggilan Brandon Lim. Iya. Oh, Brandon Lim. Oh, kenalnya baru sekarang sih Alia, ya ampun. Ya udah sampai kreatif, pokoknya buat kamu jangan kemana-mana. Nanti kalau kamu mau tanya bisa langsung tanyain aja ya di Instagram kita di @pro2bdl, di Instastories kita. Karena di situ udah ada question box-nya, kamu bisa tanya-tanya langsung ke Brandon Lim tentang konten kreator, tentang seputar dunia konten kreator gitu ya. Atau jadi di WhatsApp kita di 0817999525. Halo, halo. Oke, masih ada Brandon di sini ya, sahabat kreatif. Ini Brandon ada pertanyaan nih dari sahabat kreatif dari Zaron Mandani. Katanya dia mau nanya, selama jadi konten kreator ada nggak sih kesulitannya gitu? Karena dia sendiri tuh bukan orang yang kreatif gitu. Gimana caranya supaya bisa dapat pemikiran yang kreatif? Karena menurut dia itu kesulitannya gitu untuk jadi konten kreator. Menurut Brandon gimana tuh? Oke, iya. Jadi sebenarnya salah satu cara yang paling gampang dan paling mudah untuk bisa ketemu konten atau memicu kreativitas kita itu adalah buat konten yang sesuai sama passion kita atau hobi kita. Itu benar-benar jadi starting point yang paling mudah sih kalau menurut saya. Jadi nggak harus ikutin jalur orang lain. Misalnya ada orang lain tentang gadget, review gadget, tapi kita merasa kayak, oh kayaknya kita nggak mampu di sana, atau memang nggak hobi di situ, atau ada yang vlogging, kayaknya kita nggak hobi di situ gitu. Atau misalnya kita, oh hobinya saya misalnya koleksi CD gitu. Itu sebenarnya bisa jadi konten juga. Mungkin ada kolektor yang niat atau mau gitu menonton konten seperti itu. Ya kita pasti masing-masing punya marketnya sendiri gitu. Jadi ada penonton memang mungkin nggak 10 juta penonton semua bisa nonton kita misalnya gitu. Tapi kita bisa specifically fokus ke 1 juta aja gitu, yang bener-bener niatnya punya yang sama dengan kita, interestnya yang sama dengan kita. Jadi itu bisa jadi awal yang baik. Oke, jadi kalau misalnya bikin konten kayak gitu yang harus sesuai dengan passion kita gitu ya, kita biar enjoy. Biar enjoy gitu kan. Karena kalau misalnya ngikutin konten yang lain kan kelihatannya nggak bisa gitu kan, nggak sesuai dengan passion, akhirnya malah kayak berat sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya review barang gitu kan, berarti kita harus beli barangnya dulu gitu kan. Terus dari sponsor. Iya, dari sponsor. bener. Terus kalau jadi konten creator kayak gini nih, ada nggak sih hal-hal yang mungkin ada requestan gitu dari orang-orang lain gitu, Brandon Lim bikin konten ini dong gitu, pernah nolak nggak sih gitu? Nolak sejauh ini belum, tapi udah ada 2 konten waktu itu yang request. Misalnya tentang toxic relationship dengan teman gitu. Oh boleh dong bahas tentang ini, bagaimana caranya gitu. Terus oke, jadi dibuat di list gitu.
Iya. Malahan dengan request kayak gitu tuh itu jadi punya ide baru ya buat Iya. bikin konten Iya. baru. Dan semangat juga ternyata. Ada Iya, yang nonton iya, ada yang gitu nonton kayak ya. tertarik buat bikin konten benar. selanjutnya gitu ya. Iya. Terus selain jadi content creator, aktivitasnya Brandon selain apalagi sih? Oke, Kan kuliah udah nggak lagi? Iya, kuliah udah nggak lagi. Kuliah udah nggak lagi. Iya. Jadi selain mengajar sama jadi content creator, saya suka baca buku. Ya, jadi hobi baca buku, bukan cuma sekedar baca tapi kasih review juga lewat review Instagram. buku, oke. Iya. Nanti mungkin bakal beralih juga masukin ke konten di YouTube juga. Dan sambil belajar juga, jadi bukan cuma asal dibaca tapi benar-benar diterapkan. Tapi kalau misalnya baca-baca buku self help, ya Iya. motivasi, self development, itu kan penting banget untuk karakter kita dan membangun Iya. kebiasaan kita kan. Jadi dari situ bisa belajar banyak. Even sebenarnya dari fiction aja, dari buku misalnya novels gitu, Iya. kita juga masih bisa belajar sih kan tentang karakter orang, Iya, cara betul. mereka merespon. Karakter, kepribadian, Iya, ya. benar. Ya, jadi dari situ juga banyak belajar. Dan nonton juga, kadang-kadang nonton film juga gitu. Oke. Iya. Dari dengar suaranya Brandon aja nih, gue jadi kebayang salah tips-tips and trick gitu ya. Tapi bener ya, di kontennya selalu bikin tips-tips kayak gitu Iya. ya. Apa sih salah satu tips yang paling banyak penontonnya gitu, yang sering ditonton gitu? Paling banyak so far ini tentang bahasa Inggris. Oh, tentang bahasa Iya. Inggris. Karena memang banyak orang Indonesia nih yang pengen Iya. gitu ya belajar Iya. bahasa Inggris. Dan karena memang menurut saya juga ini penting banget karena mungkin di generasi zaman sekarang anak-anak itu memang harus di-push untuk bisa suka bahasa asing. Iya. Gitu, supaya bisa belajar lebih banyak. Karena kalau misalnya kita belajar bahasa banyak, itu jadi kayak membuka banyak dunia yang baru gitu untuk kita. Gitu. Iya. Dan Brandon ini ngajarnya passionnya ngajarnya bahasa Inggris ya? Iya, Dengan anak usia kelas 4 Pas SD. SD. Penasaran sih, gue pengen tahu juga nih Brandon awal mulanya nih kenapa sih pengen jadi pengajar homeschooling ya? Oh iya. Iya. Saya backgroundnya dulu homeschooling. Oh, Dari homeschooling. 1 SD sampai 2 SMA saya homeschooling. Homeschooling. Ya, terus baru. Jadi itu benar-benar di rumah. Jadi nggak ada guru yang datang sampai SD kelas 6 baru ada guru. Jadi waktu itu benar-benar full time. Mama, jadi nyokap yang ngajar. Mama Iya. yang ngajarin Iya, ya, jadi iya. guru pribadi di rumah. Iya, Wah. jadi mama tuh bener-bener sampai nggak kemana-mana. Dia bukan tipenya yang, mungkin ada mama yang kayak nongkrong di kafe Iya. sama temen-temennya atau kayak keluar kota, keluar negeri dulu. Enggak, jadi bersyukur banget bisa punya orang tua yang bener-bener bisa stay at home dan ngajarin. Dan sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Iya, Jadi bener-bener mama tuh Iya. di samping ya. Iya, bener-bener. Wah, jelas Tiga. banget, keren banget. Dan sekilas Sobat Kreatif ya, perlu kalian tahu nih, ternyata si Brandon ini juga peraih predikat cum laude ya di kampusnya dengan predikat pujian. Bisa keren banget. Sedikit-sedikit nih Brandon ya, biar lo penasaran gimana sih ceritanya gitu kok bisa dapetin predikat cum laude. Oke, jadi untuk dapetin itu memang nggak mudah ya. Memang dalam setiap mata kuliah khususnya itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Karena kita pasti kan hadapin dosen yang berbeda-beda, teman kelas yang berbeda-beda, cara-cara pengajar dosennya juga beda-beda kan. Ada yang misalnya kelompok, ada yang misalnya presentasi setiap minggu, ada yang pasif cuma ngajarin depan doang gitu. Iya, kan. bener-bener. Ya, jadi itu kita harus benar-benar kenal baik sih sama dosennya. Harus ada pendekatan khusus sama dosennya. Dan nggak cukup di situ aja, dan kita juga harus tahu kebiasaan sama pertemanan kita di setiap kelas itu. Jadi itu semua sangat-sangat berpengaruh, dan kita juga harus belajar. Jadi sampai rumah itu bukan cuma asal kuliah pulang udah ditinggalin, nggak dikerjain, misalnya ada tugas atau ada materi yang harus dihafal, langsung didiemin aja, nggak gitu. Jadi kita benar-benar harus belajar, review lagi. Kalau perlu tekniknya salah satunya kayak rekam suara dosen. Oh, rekam suara dosen. Ya, karena kayaknya mendengar live aja kan nggak cukup ya, pasti kan dari rumah udah lupa. Iya. Atau catat kayak ini yang mana sih gitu. Karena yang ke-filter cuma sedikit gitu ya. Iya. Jadi kalau mau review bisa direkam suaranya gitu. Okay. Iya. Jadi Brandon ini bukan tipikal mahasiswa yang deadline-an gitu. No. Deadline harus gitu ya. Harus ada schedule. Oke. Sampai nanti mungkin kamu yang dengerin ya, mungkin kamu bakal pikir, iya Aulia tadi kan homeschoolingnya belum selesai, kok udah nanya yang cum laude sih nanti ya Sobat Kreatif ya. Tadi aku tuh kelepasan nanya tentang homeschooling ya. Buat kamu yang penasaran tentang homeschooling atau gaya mengajarnya si Brandon seperti apa gitu kan, karena kan Brandon ini ngajarnya anak kecil gitu Sobat Kreatif. Nah buat kamu nanti yang penasaran dengan otak lu sama Brandon sampai jam nanti cuma di Produk M Sobat Kreatif ya.
Tentu tadi nggak lupa dihidupin ya mikrofonnya. Ya tapi kata jadi Brandon ini dari SD ya, Yeah, sampai SD. lulus sekolah itu belajarnya di rumah aja, Yeah, sampai kan? SMA. Sama mama ya. Yeah. Nah, dan sampai katanya mau tanya Brandon, gimana sih tips and triknya gitu, kok bisa ya belajar dari SD sampai lulus sekolah itu di rumah aja dan bisa berhasil gitu pendidikannya? Oke. Memang mungkin yang dasarnya adalah arahan dari orang tuanya ya. Jadi kalau memang ada orang tua yang benar-benar bisa membagi waktu dari pekerjaan, misalnya mengurus rumah tangga, dan bisa membagi waktu untuk mengajar anak-anaknya juga, dan itu luar biasa sih. Memang itu ada pengaruh yang cukup besar, yang cukup signifikan dalam keberhasilan murid atau anak dalam sekolah di rumah. Ya, jadi memang benar-benar butuh ada motivasi, ada pengarahan terus, mungkin ada set goal. Terus mungkin ada beberapa yang kalau dijelasin sama guru via online kayak nggak jelas. Kan kita di rumah itu bersama dengan orang tua yang offline kan boleh dibilang, tetap ketemu langsung. Jadi, sama orang tua. Jadi efektifnya memang di rumah karena ada orang tua yang di rumah juga. Gitu. Bisa mantau gitu kayak kegiatan kita gimana gitu. Jadi kalau misalnya saya sahabat kreatif nih ya, kamu marah gitu ke orang tua kamu kok nggak belajar gitu kan? Ya jangan marah gitu kan, itu sebuah motivasi orang tua buat kamu biar kamu tuh ingat di rumah ya kamu belajar gitu kan, jangan main handphone gitu. Tapi berarti menurut Brandon sekolah di rumah aja atau kuliah di rumah aja tuh nggak masalah ya sebenarnya? Sebenarnya nggak masalah. Malahan lebih banyak quality time-nya buat kita belajar secara mandiri gitu kan? Bener-bener, itu kayak memicu kita untuk self study ya. Itu kan karena kalau kita sudah terbiasa di rumah aja, itu jadi kebiasaan yang baru. Jadi kita nggak harus tergantung sama orang lain untuk belajar, nggak harus tunggu disuruh untuk belajar. Itu ada keinginan sendiri dan ada motivasi sendiri, dan ada keinginan untuk bisa pinter, untuk bisa tahu informasi, untuk berkembang sebagai manusia gitu yang lebih berkualitas gitu ya. Jadi itu ada self awareness-nya gitu. Jadi memang Brandon ini selain memotivasi orang, tapi selalu memotivasi orang memotivasi diri sendiri gitu ya. Dan jadi kayaknya yang menjadi motivatornya Brandon ini adalah mama ya. Iya, orang tua. Orang tua khusus ya. Keren banget. Oke, sahabat kreatif, nanti kita bakal kulas nih gimana sih kok bisa ya Brandon ini bisa meraih gelar predikat cum laude, dan itu predikat pujian ya Brandon ya di kampusnya. Nanti kita bakal kulik-kulik ini karena Brandon ini juga belajarnya di rumah aja loh sahabat kreatif. Jadi kalau kamu yang ngerasa kayaknya gue nggak bisa cum laude deh karena belajarnya di rumah aja, nggak perlu insecure karena ternyata kita punya buktinya. Ada orang berhasil karena belajar di rumah aja. Hello again. Hello again ya. Balik lagi bareng sama Brandon dan juga Alia. Oke Brandon, tadi kita kan udah sedikit nyinggung nih tentang homeschooling gitu kan. Kalau ternyata Brandon ini juga aktivitasnya melakukan homeschooling gitu kan. Kita homeschooling bareng sama anak-anak 4 kelas SD gitu. Boleh dong cerita tentang kegiatan homeschoolingnya itu kayak gimana Brandon? Dalam mengajar anak-anak yang kelas 4 SD di sekolah Royal Kingdom Academy. Lokasinya di Teluk Betung, jadi mereka semua via online. Ya, mereka semua via online, jadi benar-benar datang ke sekolahan cuma waktu ada ujian atau ulangan khusus. Jadi selain itu benar-benar via WhatsApp, mereka WhatsApp atau video call gitu untuk kayak mengajarnya di situ. Kalau ada pertanyaan mereka baru tanya via WA. Nah, tapi mungkin challenge-nya memang nggak mudah sih ngajarin via online. Iya, betul. Jadi salah satunya juga karena kan setiap murid berbeda-beda juga. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Karakternya beda-beda ya Brandon ya. Benar. Jadi mereka ada yang nanya terus gitu, terus ada yang pasif harus ditanyain. Nah, itu mungkin challenge-nya di situ sih tantangannya. Jadi kita sebagai guru benar-benar harus sadar dan harus tahu mengenal baik semua tiap masing-masing dari muridnya. Jadi nggak boleh pasif gitu. Iya, jadi udah harus tahu juga ya karakternya gimana, mana anak yang pasif itu harus kita deketin secara intens gitu buat ngajar ya. Kalau kan itu kan sekolahnya secara online ya kan, itu juga anak-anak kecil gitu yang diajar. Itu mereka sebenarnya
menurut Brandon mereka antusias nggak sih belajar gitu? Oh iya, antusias banget. Antusias Iya, banget. antusias banget. Jadi karena kalau ulangan kan bukan ditentuin sama gurunya. Jadi karena homeschooling, jadi mereka cepat lambat itu tergantung mereka. Jadi mereka punya speed sendiri masing-masing. Jadi ada tuh yang satu antusias banget, dia sekali datang itu mau langsung ulangan 5 pelajaran. Oh, Iya. beneran Jadi sampai saya sampai bilang ke dia, oh ini boleh dibagi 2 kok, bisa beda hari gitu. Terus akhirnya saya ngomong ke orang tuanya dan mereka setuju, akhirnya oh ya deh gitu. Tapi anaknya semangat banget katanya. Semangat banget ya. Ya akhirnya dibagi 2 pelajaran, besoknya baru datang lagi 3 pelajaran gitu. Ya, tapi itu masih banyak masih kan. banyak ya. Gitu. Wah, Berarti tipe cara ngajarnya Brandon ini menyenangkan buat mereka ya? Ya boleh dibilang Seperti seperti itu ya, berarti banyak yang antusias ya untuk belajar, sampai mau sekali belajar langsung banyak mata pelajaran. Yeah. Tapi Brandon ini ada nggak sih kira-kira orang-orang gitu yang tanya ke Brandon gitu, menurut Brandon dengan homeschooling ini interaksi anak-anak yang homeschooling ini bakal beda nggak sih dengan anak yang nggak homeschooling gitu? Oh iya, pasti ada pengaruhnya ya karena homeschooling sama enggak. Karena mungkin banyak pertanyaan juga tentang sosialisasi artinya kan dan komunitas. Jadi itu jelas banget beda karena kita anak-anak yang homeschooling itu lebih fokus pada orang-orang yang boleh dibilang inner circle. Jadi mereka mungkin dekatnya kayak sama beberapa orang aja, bisa dihitung dengan jari lah. Sampai teman-temannya juga seperti itu. Mungkin temannya cuma 4 atau 5 gitu ya. Tapi ini sebenarnya bedanya itu ada positifnya. Jadi karena mungkin kalau di sekolah umum pergaulannya sangat luas, sangat bebas gitu ya. Betul. Jadi kita lebih susah memfilter teman. Betul. Ya, jadi baik misalnya ada temannya yang punya pengaruhnya yang kurang baik, itu mungkin buat mereka itulah budayanya, itulah kenormalan gitu ya. Jadi mereka benar-benar bisa ikutin, padahal itu kan nggak baik gitu. Nah tapi kalau homeschooling, jadi itu benar-benar dipantau sama orang tua. Teman-teman dipilih juga benar-benar sesuai dengan yang positif gitu. Jadi yang misalnya ada yang jelek sedikit atau yang kurang baik yang diajarkan sama teman-temannya itu gampang dipantau karena angkanya lebih sedikit. Iya. Jadi sebenarnya lebih banyak positif ya sebenarnya homeschooling gitu ya. Pergaulan juga jadi lebih bisa dipantau sama orang tua juga gimana. Kalau misalnya homeschooling tuh kita bisa, kalau misalnya dari diri kita nggak bisa memfilter kawan gitu kan, nggak tahu gimana malah pertemanan yang toxic gitu kan. Jadi ya kita bisa terbawa gitu, terbawa arus gitu. Tapi kalau dengan kita homeschooling ya kita bisa memfilter itu. Jadi kalau teman-teman sahabat kreatif ya kan yang sekiranya menganggap bahwa ternyata banyak pro kontra yang lebih kepada kontranya dari belajar di rumah aja, ternyata banyak positifnya sahabat kreatif ya, banyak banget positif ya. Dan Brandon untuk homeschooling sendiri ini masih berjalan ya? Iya, di sekolah masih berjalan. Oh gitu ya. Biasanya tuh kalau ngajar via apa sih? Paling umumnya via WhatsApp. Atau Zoom ya. Oh, Zoom. Iya, video call. Tapi lebih ke WhatsApp sih. WhatsApp kirim-kiriman voice note atau via chat aja gitu. Tapi itu semuanya banyak yang respon. Iya, respon. Ya. Dan mereka selalu ada paket internet. Gitu. Iya. Oh ada ya. Ada nggak sih kendalanya selama ngajar homeschooling gitu? Ya, kalau kendalanya sebenarnya mainly tentang koneksi ya, koneksi internet ya. Jadi kalau benar-benar lagi pas yang zong lah boleh dibilang, yang pas lagi jelek gitu, itu patah-patah, terus jadinya lost connection. Murid ngomong apa jadi nggak bisa kedengeran, atau enggak kita yang ngomong udah keras-keras, udah ngulang berkali-kali, tapi di pihak muridnya mereka apa Mister apa gitu, jadi cukup capek juga gitu. Iya, jadi tugas-tugas kecilnya selama ngajar homeschooling ya, tapi tetap menyenangkan ya. Tetap menyenangkan. Oke. Dan sampai kita nggak kerasa udah waktunya buat Brandon ya kan memberikan closing statement-nya nih buat sahabat kreatif. Boleh Brandon, apa nih closing statement-nya buat teman-teman sahabat kreatif? Kalau ternyata kan Brandon ini adalah seorang content creator, terus juga sebagai peraih predikat Filmworld, ya kan, dengan predikat pujian, terus juga sebagai seorang pengajar. Boleh Brandon untuk memotivasi teman-teman sahabat kreatif. Oke, jadi mungkin statementnya itu tentang pertemanan sih, lebih fokus ke tentang pertemanan, karena pertemanan itu membawa pengaruh yang sangat-sangat besar yang seringkali kita nggak sadarin hal itu. Jadi untuk semua keputusan kita di depan, kita bekerja apa, hobinya apa, suka nonton apa, baca buku apa, makan, even sampai baju yang kita beli itu semua sangat berpengaruh sama pergaulan kita. Jadi untuk masa depan kita memang sebenarnya lebih baik memilih teman yang tepat dan memfilter teman lebih tepat juga.
Jadi jangan memilih teman yang cuma asik 100% aja gitu, betul. tapi tidak pernah bekerja, nggak pernah ngomongin tentang masa depan, nggak ada plan ke depan seperti apa, mau jadi apa gitu. Kalau cuma fun ya gitu bahaya, itu sebenarnya bentuk toxic juga. Bentuk toxic Iya. juga kalau hanya Tapi senang aja iya, ya. ketutupan dengan fun, jadi kadang nggak ketahuan. Tapi sadar ya, yang penting bahagia aja. Iya. Oke, thank you banget buat Brandon. Semoga katanya selalu positif, Amin. karirnya makin oke, Amin. kayak ada memotivasi banyak orang. Thank you banget Brandon. Say goodbye buat Oke, teman-teman. goodbye.